Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memasuki babak akhir. Dua laga tersisa akan jadi penentu apakah Timnas Indonesia akan menulis sejarah atau mengulang kekecewaan. Timnas Indonesia saat ini berada dalam posisi sulit. Garuda kini berada di posisi keempat klasemen grup C. Untuk menjadi peringkat kedua dan lolos otomatis dari ronde ketiga, Timnas Indonesia harus berharap Australia terpeleset. Sayangnya itu hampir mustahil terjadi. Australia akan melawan Jepang dan Arab Saudi, tapi di pertemuan sebelumnya mereka berhasil menahan imbang dua tim kuat itu. Sementara itu Garuda harus mengalahkan Cina dan di pertandingan pamungkas, pasukan Merah Putih akan bertandang ke sang pemuncak grup C, Jepang. Alhasil dua laga terakhir ini dianggap gak bakal menguntungkan strategi Timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Menjaga asa Piala Dunia di ronde 4. Kalau gagal lolos otomatis, Timnas Indonesia masih punya asa untuk tampil di Piala Dunia, yaitu melalui ronde keempat. Babak ini menjadi pilihan terbaik dan ideal jika Timnas Indonesia ingin menjaga asa untuk tampil di panggung Piala Dunia. Secara regulasi, ronde keempat bakal mengambil 6 negara dari peringkat ketiga dan 4 dari masing-masing grup. 6 tim dari posisi ketiga dan keempat di grup akan dibagi lagi menjadi 2 grup kecil. Setiap grup nantinya hanya ada 3 tim. Dan hanya juara grup saja yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia. Artinya cuma 2 pertandingan yang akan jadi penentu takdir. 2 laga, 2 kemenangan dan Garuda bisa terbang ke Piala Dunia Amerika. Bertemu Qatar dan Uni Emirat Arab. Dari wakil grup A, kemungkinan besar Qatar dan Uni Emirat Arab akan maju ke ronde 4. Sebab Iran sudah bisa dipastikan lolos dan Uzbekistan hanya perlu 1 kemenangan lagi untuk mengunci 1 tiket ke Piala Dunia. Sementara itu Kirgistan dan Korea Utara sudah dipastikan tersingkir karena perolehan poin keduanya sudah terlampau jauh dari peringkat 3 dan 4. Bertemu dengan Qatar dan Uni Emirat Arab di ronde keempat. Sekilas menakutkan, tapi jika dilihat lebih dalam, Qatar sedang limbung. Mereka jadi tim dengan pertahanan terburuk di ronde ketiga 21 kali kebobolan. Pelatih mereka Marcos Lopez sudah dipecat dan digantikan Louis Garcia, tapi performa tetap mengecewakan. UEA juga tidak jauh berbeda. Pelatih mereka Paulo Bento juga dipecat karena gagal membawa tim lolos otomatis. Mayoritas pemain UEA hanya bermain di liga lokal. Sementara pemain Indonesia kini tersebar di berbagai liga luar negeri, bahkan ada yang tampil di Eropa. Dari sisi valuasi tim, Indonesia lebih unggul. Valuasi skuad Indonesia 649 miliar rupiah, valuasi skuad Qatar hanya 417 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan underdog lagi. Kita punya kekuatan, kualitas, dan kepercayaan diri yang sedang naik. Duel panas melawan Irak. Sedangkan dari grup B, Timnas Indonesia berpeluang mengulang duel panas kontra Irak. Secara head-to-head dalam 3 pertemuan terakhir melawan Irak di ajang Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, Indonesia selalu mengalami kekalahan. Tetapi kondisi Irak kini sedang tidak baik-baik saja setelah dikalahkan Palestina. Keterpurukan Irak diperparah setelah Federasi Irak resmi memecat Jesus Casas dan menunjuk ex-pelatih Australia Graham Arnold sebagai juru taktik singa Mesopotamia yang baru. Nantinya, situasi huru-hara Irak bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia. Ancaman kuda hitam Oman. Selain Irak, Timnas Indonesia berpeluang untuk bertemu dengan tim kuda hitam berbahaya Oman. Mereka menempel ketat Irak dengan selisih 2 poin di grup B dan sempat menahan imbang Korea Selatan. Skuad Garuda punya modal bagus, valuasi Oman hanya 169 miliar rupiah, jauh di bawah kita. Tapi skuad Garuda harus hati-hati. Pasalnya, Indonesia belum pernah menang dalam 3 laga terakhir melawan Oman. Di pertemuan terakhir skuad Garuda asuhan Sintayong harus menerima kekalahan dari Oman dengan skor 3-1. Skenario lolos ronde 4. Di ronde keempat nanti formatnya setengah kompetisi. Indonesia akan bermain 2 kali melawan 2 negara. Artinya 2 kemenangan adalah harga mati. Kalau kita bisa mengamankan 6 poin, peluang menjadi juara grup terbuka lebar dan mimpi tampil di Piala Dunia bisa jadi kenyataan. Untuk menghadapi semua ini, PSSI sudah menyiapkan training camp jangka panjang. Tujuannya jelas, memberi waktu bagi Patrick Kluivert untuk menggembleng para pemain. Mental, fisik, dan taktik harus disiapkan sempurna. Hari ini, kita buktikan bangsa ini bisa jika mau kerja keras dan kompak.
Dulu kalah dari Jepang, lalu menang lawan Arab Saudi. Kini setelah kalah dari Australia, kita bangkit kalahkan Bahrain. Semoga ini jadi langkah menuju mimpi ke Piala Dunia. Ucap Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah timnas Indonesia bisa mencatat sejarah? Apakah kita bisa menyanyikan Indonesia Raya di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bagikan semangatmu. Dan kalau kamu percaya Garuda bisa terbang ke panggung dunia, jangan lupa like, share, dan subscribe.